Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wadi Rismawati dengan NIM S1S1240080. Nah, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana proses klasifikasi data menggunakan algoritma decision tree dengan bantuan software berupa Altair AI Studio atau RapidMiner. Nah, dataset yang saya gunakan di sini itu adalah dataset Breast Cancer Wisconsin Diagnosis Dataset, di mana dataset ini itu berisi berbagai atribut hasil pemeriksaan medis yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu kasus itu termasuk kategori malignan atau benign. Malignan itu merupakan kanker ganas, sedangkan benign itu adalah merupakan kanker jinak. Nah, tujuan dari praktikum yang akan saya lakukan itu adalah untuk membangun model klasifikasi menggunakan algoritma decision tree, kemudian mengevaluasi kinerja model tersebut menggunakan beberapa metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan conversion matrix. Nah, pada video kali ini saya akan mulai menjelaskan dari proses import dataset, penentuan atribut, label, pembagian data training dan testing, pembangunan model decision tree, hingga analisis hasil yang diperoleh. Nah, itu merupakan progres saya dalam mata kuliah data mining untuk mengerjakan suatu project. Nah, langsung saja di sini kita buka aplikasi software yang digunakan. Nah, kemudian di sini untuk tahap awal kita akan memasukkan dulu datanya. Nah, datanya itu sudah disiapkan di sini. Tinggal kita masukkan saja ke sini. Nah, ini tuh berisi dataset yang ini tadi, dataset terkait kanker tadi. Nah, sini kemudian kita di operator bawah ini kita cari set role. Terus kita masukkan lagi ke sini. Nah, di sini tuh untuk atribut name-nya masukkan diagnosis. Terus untuk target role-nya masukkan label, terus apply. Nah, setelah itu kita cari lagu operator split data. Hubungkan. Untuk bagian split data ini kita bisa mengatur rasionya untuk pembagian data testing dan trainingnya itu berapa. Di sini saya menggunakan pembagian data dengan skenario 0.8 dan sini tuh 0.2. Terus setelah itu kita masukkan model algoritma yang akan digunakan. Di sini kita gunakan model decision tree. Nah, setelah itu kita cari lagi operator yang bernama apply model. Kita masukkan ke sini. Terus kita hubungkan. Nah, setelah itu yang terakhir kita cari performance. Ini performance classification. Kita masukkan lagi ke sini. Nah, setelah itu kita hubungkan lagi yang bagian split data dengan apply model. Terus yang terakhir kita hubungkan lab di apply model dan performance. Nah, di sini untuk modelnya udah jadi, dan untuk melihat hasilnya kita bisa hubungkan performance yang ini dengan result. Di sini bisa kita pilih untuk sampel akurasi, classification, terus mean dan juga recall-nya. Nah, kalau udah kita bisa jalankan ini untuk melihat hasilnya. Nah, di sini tuh ada kita
tampilan dari datanya. Di sini ada tampilan statistiknya. Terus untuk melihat berapa akurasi yang didapatkan itu adalah di sini. Nah, setelah kita jalankan, kita bisa melihat hasil dari akurasi, classification-nya, mean dan juga recall dan juga precision-nya itu kita bisa melihatnya di sini. Nah, setelah proses pelatihan model menggunakan data training dan pengujian menggunakan data testing, maka diperoleh nilai akurasi sebesar 91,15%. Nah, nilai akurasi ini menunjukkan bahwa model itu mampu mengklasifikasikan data dengan benar sebesar 91,15% dari data yang diuji. Selanjutnya, hasil evaluasi dapat dilihat melalui confusion matrix. Nah, pada ini tuh terdapat dua kelas, yaitu malignant atau kanker ganas dan juga benign atau kanker jinak yang disimbolkan dengan huruf B. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh, terdapat 37 data malignan yang berhasil diprediksi sebagai malignan. Selain itu, terdapat 66 data benign yang berhasil diprediksi sebagai benign, di mana kedua hasil tersebut menunjukkan prediksi yang benar yang dilakukan oleh model. Namun, masih terdapat beberapa kesalahan klasifikasi. Sebanyak 5 data yang sebenarnya benign diprediksi sebagai malignan. Kesalahan itu disebut sebagai false positive. Selain itu, terdapat 5 data yang sebenarnya malignan tapi diprediksi sebagai benign. Nah, kesalahan ini tuh disebut false negative. Dalam bidang kesehatan, false negative itu merupakan kesalahan yang perlu diperhatikan karena pasien yang sebenarnya terindikasi kanker ganas justru diprediksi sebagai tidak ganas. Oleh karena itu, selain melihat nilai akurasi, kita tuh juga perlu memperhatikan nilai precision dan juga recall-nya. Dan di sini untuk kelas malignan itu diperoleh nilai precision sebesar 88,10%. Artinya, ketika model memprediksi bahwa pasien termasuk kategori malignan, sekitar 88,10% dari prediksi tersebut benar. Sedangkan nilai recall untuk kelas malignan juga sebesar 88,10%, yang berarti model berhasil mendeteksi sekitar 88,10% dari seluruh kasus malignan yang ada. Sedangkan untuk kelas benign di sini itu diperoleh nilai precision dan recall sebesar 92,96%, di mana hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengenali kasus benign. Nah, berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa algoritma decision tree itu mampu memberikan performa yang baik pada breast cancer Wisconsin diagnostic dataset dengan tingkat akurasinya itu sebesar 91,15%. Meskipun masih terdapat beberapa kesalahan klasifikasi, secara keseluruhan model ini tuh sudah mampu untuk membedakan kasus mana yang termasuk kasus malignan dan benign dengan cukup efektif. Nah, dengan demikian, algoritma decision tree itu dapat digunakan sebagai salah satu metode klasifikasi yang cukup untuk membantu proses identifikasi kanker payudara berdasarkan data yang tersedia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk progres tugas saya dalam mata kuliah data mining kali ini. Untuk progres lebih lanjutnya mungkin nanti akan saya lanjutkan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.